Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro terhadap pemerintah kolonial Belanda menjadi salah satu catatan sejarah yang dikenal dengan sebutan Perang Diponegoro. Perang Diponegoro juga menjadi satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Indonesia, pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Sejarah mencatat bahwa Perang Diponegoro telah menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu serdadu Belanda. Penyebab Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah sikap Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan Yogyakarta. Di sisi lain, kerajaan seakan tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial, namun kalangan keraton justru hidup mewah dan tidak memperdulikan penderitaan rakyat. Pertikaian dan perseteruan kerajaan Jawa dengan Belanda dimulai saat kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di tanah Jawa, tepatnya di Batavia pada tanggal 5 Januari tahun 1808. Sebagai utusan yang dikirim Perancis, Belanda ditugaskan mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Perancis melawan Inggris. Namun cara Daendels memerintah dianggap tidak berbudaya dan melanggar tata krama yang menimbulkan kemarahan dari keraton. Daendels sering meminta akses pengelolaan sumber daya alam dan perbudakan rakyat Jawa dengan tekanan kekuatan militer. Daendels bahkan memaksa para penduduk Jawa membangun jalur transportasi dari Anyer hingga Panarukan. Pangeran Diponegoro baru menaruh perhatian kepada keraton saat Belanda mulai banyak mencampuri urusan internal keraton, masalah pungutan pajak yang tinggi kepada para petani. Kemudian, puncak kemarahan sang pangeran terjadi rencana pembangunan jalur transportasi yang melewati makam leluhur dan kediaman neneknya membuat Pangeran Diponegoro murka dan memutuskan perang dengan Belanda. Perang terbesar di Pulau Jawa ini dimulai pada tanggal 20 Juli tahun 1825. Guna menghadapi Belanda, Pangeran Diponegoro mengungsikan keluarganya dan bergerak secara gerilya. Terbukti, Belanda gagal menangkap Pangeran Diponegoro di Tegalrejo meski akhirnya kediamannya dibakar. Pangeran Diponegoro dan pasukannya bergerak ke arah selatan dan membangun basis militer di Goa Selarong yang terletak 5 km dari arah kota Bantul. Peristiwa sejarah Perang Diponegoro itu berhasil meraih simpati rakyat. Selama masa peperangan, rakyat turut berjuang bersama melawan Belanda. Strategi gerilya yang diterapkan Pangeran Diponegoro berhasil mengecoh Belanda dan membuatnya licin sulit tertangkap. Pangeran Diponegoro dibantu Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan, Pakubuwono VI serta Raden Tumenggung Prawirodikdoyo Bupati Gagatan. Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh putranya bernama Bagus Singlon atau Ki Sodewa. Ki Sodewa melakukan peperangan di wilayah Kulon Progo dan Bagelen, dan kiai-kiai lainnya, serta kaum pribumi yang terlibat dengan berbekal semangat, sadumuk batuk, sanyari bumi ditohi tekan pati, yang berarti, sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Hanya dalam waktu 3 minggu setelah penyerbuan Tegalrejo, pasukan Diponegoro sudah bisa melakukan penyerangan dan berhasil menduduki keraton Yogyakarta. Meluasnya gerakan perlawanan yang dicetuskan Pangeran Diponegoro disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh daerah di Jawa. Pada puncak peperangan di tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu yang menjadi suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Belanda, Perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri, yang berlangsung dengan sengit. Bahkan Belanda sempat membuat sayembara dengan hadiah sebesar 50.000 gulden, beserta tanah dan penghormatan bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro hidup atau mati.
Pada 1827 Belanda melancarkan penyerangan dengan sistem benteng yang membuat posisi pasukan Diponegoro terjepit. Satu persatu para pemimpin perang yakni Kiai Mojo, Pangeran Mangkubumi, dan Sentot Prawirodirjo ditangkap oleh Belanda. Belanda melalui Jenderal de Kock berhasil menekan Pangeran Diponegoro dan pasukannya di Magelang. Di sanalah Pangeran Diponegoro menyerah dan ditangkap. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro kemudian diasingkan di Gedung Karesidenan Semarang yang berada di Ungaran, sebelum dibawa ke Batavia dengan menggunakan kapal Pollux. Tiba di Batavia pada tanggal 11 April tahun 1830 dan ditawan di Staduis atau sekarang Gedung Museum Fathahillah. Dari Batavia, Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke Manado pada tanggal 30 April tahun 1830 dan tiba pada tanggal 3 Mei tahun 1830 untuk kemudian ditawan di Benteng New Amsterdam, lalu pada 1834, dipindahkan ke Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Setelah Perang Diponegoro, seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo Warok Brotodiningrat III, justru hendak menyerang seluruh kantor Belanda yang berada di kota-kota Karesidenan Madiun dan di Jawa Tengah seperti Wonogori, Karanganyar yang banyak dihuni oleh Warok. Dalam catatan Belanda, para Warok yang memiliki kemampuan berperang sangatlah tangguh bagi pasukan Belanda. Maka dari itu untuk menghindari yang merugikan pihak Belanda, terjadi sebuah kesepakatan untuk dibuatkanlah kantor bupati di pusat kota Ponorogo, serta fasilitas penunjang seperti jalan beraspal, rel kereta api, kendaraan langsung dari Eropa seperti mobil, motor hingga sepeda angin berbagai merek. Maka tidak heran hingga saat ini kota dengan jumlah sepeda tua terbanyak berada di Ponorogo yang kala itu digunakan oleh para Warok juga.